Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memperkenalkan diri mah semuanya juga kayaknya sudah kenal karena memang saya sudah jadi bagian daripada keluarga Padepokan Matahari. Dan saya terus terang saja walaupun sebetulnya dengan Habib ini belum begitu lama, tapi chemistry-nya sudah terasa dan sudah ada getaran-getaran yang memang terus terang saja bukan secara lahiriah tetapi juga secara batiniah. Amin. Yang artinya juga saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana tiba-tiba kita mempunyai satu kesamaan dan kecocokan. Betul. Oke, baik. Yang ingin saya sedikit memberikan satu bentuk gambaran bahwa ketika juga saya mendengar bahwa namanya adalah Padepokan Matahari. Matahari itu adalah cahaya. Kalau di Islam itu disebutnya nur ya. Ketika nur adalah sebuah cahaya. Ketika itu cahaya, ketika kita ada di kegelapan, kita datang ke satu gua. Ketika kita mau memasuki gua, kita tidak akan bisa masuk ke gua tanpa adanya cahaya. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kehidupan kita tanpa kita ada cahaya pembimbing, artinya tanpa ada orang-orang yang bisa memberikan satu bentuk petunjuk-petunjuk, kita tidak akan bisa meraih apa yang kita ingin raih. Tidak akan bisa sampai kesuksesan itu tanpa adanya bimbingan-bimbingan. Salah satunya adalah dengan bentuk motivasi secara lahiriah dan batiniah. Ini yang artinya salah satunya yang sering kali dilaksanakan oleh giat daripada Padepokan Matahari. Ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Ketika yang namanya matahari sebetulnya, ketika kita mempunyai satu bentuk planning yang saya tadi lihat, ini harus ada satu bentuk dukungan daripada semua para anggota Matahari. Semua insan yang ada di Matahari ini harus mempunyai satu bentuk kesamaan visi dan misi untuk mensukseskan yang namanya Matahari. Kalau begitu caranya, apakah sudah ada ibaratnya perangkatnya seperti apa dan bagaimana? Ini yang saya belum dapatkan, belum saya ketahui. Bahwa mungkin nantinya kita akan membentuk satu bentuk kepengurusan, mungkin kalau kata saya mungkin ya. Jadi kita akan bikin yayasan nanti. Yayasannya, oke. Yayasan. Nah, seperti itu yang akan dilaksanakan. Jadi dalam arti bahwa semuanya itu terus terang saja di Padepokan Matahari ini, matahari itu ketika kita selalu melihat tadi bahwa matahari itu filosofinya adalah 5 jari. 5 jari yang disampaikan. 5 jari ini juga sebetulnya punya filosofi. Betul. 5 jarinya ini. Bahwa yang pertama mungkin ketika 5 jari ini yang pertama adalah jempol. Jempol ini adalah yang namanya apresiasi. Siapa itu apresiasi ketika kita melaksanakan satu penunjuk jempol? Ini adalah yang dinamakan apresiasi ini biasanya secara person. Ini adalah para pembina dan penasehat. Contohnya di sini ada Pak Bambang. Ini adalah sebagai apresiasi. Bagaimana bisa Pak Bambang akan menunjukkan bahwa semua para anggota Matahari baik dan bagus, sukses akan ditunjukkan oleh Pak Bambang dengan ciri filosofinya adalah jempol. Artinya Pak Bambang akan bilang luar biasa para anggota Matahari akan menunjukkan jempol. Tetapi kalau memang misalkan Matahari ini para anggotanya tidak mempunyai satu kesamaan visi untuk membuat spirit atau tidak ada spirit, ini pada akhirnya Pak Bambang sebagai bentuk apresiasinya akan diturunkan yang tadinya ke atas jadi bisa ke bawah. Ini yang terjadi kalau kita melihat yang namanya tadi filosofi jempol. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua kita adalah telunjuk. Apa filosofinya telunjuk? Telunjuk ini adalah pemimpin. Di sini ada Habib Ari sebagai yang memimpin Padepokan Matahari. Ketika memimpin harus seperti apa dan bagaimana seorang pemimpin?
Kalau memang misalkan Anda sebagai anggota atau semuanya yang ada di rumah tangga di sini, ketika menunjuk dalam arti segala sesuatunya harus dilaksanakan, giat yang akan dilakukan oleh Padepokan Matahari dengan memberikan satu petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi yang dilakukan oleh Habib Arya. Artinya ketika telunjuk ini harus kita jalankan. Ketika Habib Arya menunjuk harus kita ke sana. Ketika kita harus begini, ketika kita harus begitu, ini adalah satu bentuk petunjuk daripada ketua. Ini adalah ketuanya yang mempunyai satu otoritas. Ini adalah filosofi yang namanya telunjuk. Yang ketiga adalah jari tengah. Ini yang namanya tadi lupa, yang namanya telunjuk ada direction. Direction itu langsung. Jadi artinya mempunyai satu otoritas untuk menunjuk atau membuat satu bentuk keputusan. Yang tadi yang tengah adalah ini sinergi. Di dalam kepengurusan yang namanya di yayasan ini harus ada orang yang bisa bersinergi, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Siapa itu yang bisa ke atas dan bisa ke bawah? Artinya adalah salah satu yang bisa dianggap sebagai humas daripada Padepokan Matahari, sehingga dia bisa mengawali semuanya supaya bisa bersinergi antara atas dan bawah, antara pimpinan dan juga daripada anggota-anggota. Ini harus ada. Nah, bagaimana ketika dia memang misalkan para anggotanya juga tidak mengikuti aturan itu, yang tadinya di jari tengah cuma bilangnya tadinya jari tengahnya begini. Ketika Anda tidak bisa bekerja, artinya bahwa bos akan bilang begini, kamu cuma begini bisa. Itu. Yang keempat adalah simpati. Ini ditunjukkan dengan filosofi adalah jari manis. Jari manis biasanya apa? Yang suka dipakai di jari manis itu apa? Cincin. Ketika cincin ada di jari manis, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Biasanya ditunjukkan dengan siapa ciri-ciri person orang ini. Adalah yang namanya sekretaris. Sekretaris ini adalah motor penggerak. Bagaimana dia bisa menggerakkan semuanya organisasi tanpa adanya sekretaris? Sekretaris itu motor penggerak. Yang namanya ketua adalah kebijakan. Segala sesuatunya kebijakan lahirnya dari para ketua. Artinya tapi motor penggeraknya segala sesuatunya sudah dia setting, sudah dia planning. Ini adalah yang namanya sekretaris. Dengan yang disebut sekretaris, biasanya kalau sekretaris cantik ya, identik dengan cantik. Maka dari itu, ketika yang namanya jari manis itu biasanya ditaruh cincin, mau perak, emas, inilah yang namanya simpan. Yang terakhir adalah loyalty. Ini ditunjukkan dengan kelingking. Siapa ini kelingking? Kelingking ini adalah semua anggota Padepokan Matahari, atau semua orang yang mempunyai satu bentuk simpatik terhadap Matahari. Ini ditunjukkan dengan yang namanya kelingking. Ketika yang namanya loyalty, artinya semua anggota Matahari harus mempunyai satu bentuk loyalitas yang tinggi. Ketika kita melaksanakan giat, ketika kita melaksanakan sesuatu yang untuk kepentingan Matahari, segala sesuatu yang untuk artinya membangun Matahari, ini semuanya harus ada loyalitas daripada anggota. Seperti apa loyalitas yang harus kita berikan kepada Matahari? Kita sudah bisa terka seperti apa dan bagaimana ketika kita harus mempunyai satu bentuk loyalitas. Dari kelima filosofi 5 jari ini semuanya harus bersatu. Harus bersatu yang namanya loyalitas tadi, simpati, sinergi, direction, dan apresiasi.
Ketika ini semuanya lima-limanya harus kita satukan dengan cara kita menutup tangan. Ini adalah sebuah kekuatan. Tanpa ada kekuatan, ini tidak akan bisa jalan. Dengan genggaman ini, semuanya bersinergi, artinya mempunyai satu kekompakan. Ini bisa menjadi satu buah kekompakan. 5 jari filosofi. Bagaimana kalau kita juga pincang dalam arti 5 jari ini salah satunya saja tidak ada. Seandainya tidak ada apresiasi salah satunya misalkan. Tidak ada Abah Bambang. Cuma 4. Ketika kita mau makan saja, ketika kita mau makan pakai jari, padahal ini cuma 1. Yang lainnya 4. 1 dikeroyok 4. Cuma butuh Pak Bambang 1 doang. Tapi tanpa adanya Pak Bambang, bagaimana kita secara harfiahnya ketika kita mau makan pakai tangan? 4 jari bisa? Susah. Padahal dengan 1 saja jari, semuanya bisa menggenggam. Semuanya, nasi yang banyak, itu nasi 1 piring mungkin kalau dikepal begini, ini karena adanya jempol, adanya apresiasi yang bisa mengikat. Jadi artinya betul-betul yang namanya semua jari mempunyai satu peranan yang sangat penting. Bagaimana kalau memang misal tidak ada telunjuk? Begitu juga kesulitan kita akan mengambil. Artinya tidak ada seorang yang memimpin, harus ada istilahnya orang yang menggerakkan. Dan filosofi ini adalah ketika kita tangan menggenggam, satu tangan ini adalah juga satu bentuk kekuatan. Harus ada tihangnya. Tanpa ada tihang, kita tidak akan bisa berjalan. Jadi semuanya kita harus mempunyai tihang. Tihang itu tiang agama yang harus kita perkuat. Ini yang namanya filosofi. Filosofi matahari. Filosofi 5 jari. Filosofi kekompakan dan kebersamaan. Satu lagi yang saya sampaikan. Ketika kita punya sebuah niatan, mungkin kalau orang Macan Putih sudah tahu kemarin ketika di Hambalang ujian kenaikan tingkat di Hambalang. Saya cuma mau siapa yang mau HP saya? Ada yang mau HP saya? Di dalam hatinya pasti pengen ngacu. Kalau anak-anak kecil, saya bilang siapa yang mau HP ini? Semuanya ngacu. Sebetulnya semua karena HP-nya jelek aja, nggak ada yang mau ngacu. Tapi kalau HP-nya mungkin yang harga 20 juta, semuanya mau ngacu. Tapi sama kayak anak-anak tadi, ketika dia saya tawari, mau nggak ini? Mereka semuanya mau. Siapa yang mau HP ini? Semuanya ngacu. Tapi tidak ada satupun di antara semua ada 150-an orang yang kemarin ujian kenaikan tingkat Macan Putih, tidak ada yang datang. Hanya cuma maunya doang. Cuma mau. Cuma di hati doang, dan di mulut doang, dan di tangan doang. Tapi tidak ada action. Bagaimana untuk mendapatkan ini? Saya bilang kepada anak-anak, Anda harus datangi dengan ikhtiar. Kamu lari, kamu datang, kamu rebut. Dapat tidak HP ini? Dapat. Tapi ketika tadi yang dibilang sama Anggar ya, kalau kita semua hanya bilang mau tidak matahari maju, mau, cuma bilang mau doang, tanpa ada ikhtiar, tanpa adanya kita mempunyai satu bentuk keinginan yang kuat untuk mendapatkan, kita tidak akan yang namanya ada satu bentuk keberhasilan. Bagaimana itu keberhasilan? Seperti apa itu keberhasilan? Ya, yang namanya juga manusia, ada berhasil, ada gagal. Ketika yang namanya ada keberhasilan, ada berhasil, ada gagal. Kita ingat nggak yang namanya
Michael Jordan, pemain NBA yang namanya yang dia pada akhirnya sukses dengan nama I Love This Game. Michael Jordan, pemain basket ulung terbaik di dunia, yang fenomenal, yang historical. Apakah dia tidak pernah gagal? Dia 3.640 kali dia gagal memasukkan bola eksis untuk dia bisa memenangkan kejuaraan karena dia gagal. 3.640 kali gagal dia memasukkan bola. Tapi satu saat dia bisa berhasil memasukkan bola cuma sekali. Tapi ketika dia bisa masukkan sekali, pada akhirnya itu yang namanya NBA, dia berhasil dan saat itu juara. Ketika dia juara, dia cuma bilang, apa rahasianya ketika Anda bisa sukses seperti ini? Dia cuma bilang, I love this game. Saya suka dengan permainan. Berarti dia cintai. Seperti itu. Artinya ketika kita ada satu bentuk kegagalan, kita lihat yang namanya Michael Jordan, 3.000 lebih dia gagal. Tapi dia tidak pernah menyerah karena kita cinta terhadap yang namanya I love this game. Bagaimana caranya Padepokan Matahari ketika kita akan mengembangkan ini? Kita berarti harus kita cinta Padepokan Matahari. Ya. Tanpa adanya cinta, tanpa adanya sayang, kita tidak akan ada apa-apanya dan kita tidak akan mempunyai satu bentuk keberhasilan apapun buat kita. Itu hanya angan-angan belaka. Tetapi tanpa adanya ikhtiar, itu kita tidak akan bisa meraih sukses apapun. Mungkin dari saya nanti kepanjangan, mungkin sudah bosan juga ya. Sebetulnya sih masih banyak, cuma memang ini adalah kalau kebanyakan nanti kebingungan. Yang jelas akan saya tutup dalam arti bahwa ketika kita sudah jadi di kepengurusan Yayasan. kita yayasan, yang jelas kita semuanya harus jadi super team. Betul. Tidak ada yang namanya Superman. Ada Superman cuma sendirian. Iya. Tapi ketika super team, kita harus jadi tim yang hebat. Semuanya mempunyai satu bentuk kontribusi dalam apapun. Artinya ketika kita jadi super team, ini akan menjadi yayasan yang sangat kuat dikarenakan diisi oleh orang-orang yang sangat kredibel di bidang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap, amazing. Luar biasa.